Halo, good generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih bersama kita Gelombang Kebaikan, agent dari Gelombang Kebaikan. Saya Bambang Pontas Rambit. Hari ini kita bersama dua tokoh mahasiswa di Bandung. Yang pertama kita sering panggil Sekum Faris, karena beliau ini adalah sekretaris umum dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kabupaten Bandung. Kemudian juga ada Malik Fajar Ramadan, tokoh mahasiswa UIN Bandung yang cukup kritis di UIN Bandung dan cukup sering membela hak-hak mahasiswa di UIN Bandung. Saya mau bacakan pengantar atas diskusi kita. Sebelum kita mulai diskusi dengan dua tokoh ini, dan diskusinya tentu nggak formal-formal banget, saya akan kasih beberapa komentar dan celotehan-celotehan dari pendapat mereka berdua tentang UKT, UIN, dan IAIN, juga selain se-Indonesia. Ini ada kaitannya sama Kementerian Agama. Saya suka kutip Aan Mansur bahwa kita tidak pernah benar-benar memahami sebuah kata sebelum kita menambahkan kata kerja di antara kata itu. Oke, di antara kata-kata itu. Semisal Kementerian Agama, coba Anda tambahkan di antara kedua kata itu kata mengebiri, atau juga tambahkan di Universitas Islam Negeri. Setelah kata universitas, coba tambahkan kata mengebiri. Itu bisa jadi bahan refleksi kita biar kita benar-benar paham jadi apa institusi-institusi itu. Itu celotehan saya. Oke, kita mulai. Mengapa kondisi mahasiswa PTKIN se-Indonesia terkait UKT itu uang kuliah tunggal, menjadi semakin buruk? Kondisi saat ini merupakan kondisi buruk yang tentu tidak kita inginkan. Sebuah pandemi yang lahir membawa kepanikan dan memberikan dampak buruk bagi setiap sektor, khususnya sektor perekonomian. Kita mahasiswa pun tidak bisa lepas dari dampak itu. Maksudnya kalian mahasiswa, saya sudah tidak. Menurutnya pendapatan orang tua kita tentu menambah berat beban kehidupan. Dalam konteks perkuliahan, kita mahasiswa PTKIN se-Indonesia sempat sedikit mendapat angin segar dari kebijakan Kemenak berupa pemotongan biaya kuliah sebesar minimal 10%. Minimal 10%. Meskipun angka 10% dirasa sangatlah kecil dan tidak sebanding dengan apa yang seharusnya kita dapatkan dari kampus melalui perkuliahan normal. Namun angin segar itu seketika sirna karena Kemenak mencabut kebijakannya. Sudahlah, kami kecewa dan kami merasa dipermainkan. Lalu bagaimana seharusnya? Persoalan disparitas keadilan pada urusan UKT adalah sebuah bola salju yang terus bergulir dan semakin besar. Integritas Kemenak perlu dipertanyakan ketika hari ini kita sama-sama tahu bahwa Kemenak sudah inkonsisten. Seharusnya segala hal dan kondisi saat ini yang berkaitan dan berdampak pada sektor pendidikan perlu kita pahami secara konseptual. Ketika kondisi pembelajaran kita berubah, maka artinya harus ada perubahan dan penyesuaian pada sistem pendidikan, termasuk menyoal UKT di dalamnya. Hal itu perlu disikapi dengan bijak melalui sebuah penyesuaian ulang secara umum. Gugatan dan kritik yang disuarakan oleh mahasiswa PTKIN se-Indonesia merupakan sebuah gugatan dan kritik konstruktif yang juga merupakan sebuah upaya progresif yang mahasiswa lakukan dalam rangka memperbaiki dan menyesuaikan sistem pendidikan secara substantif. Itu pengantar diskusi kita kali ini. Intinya begini, mahasiswa hari ini di UIN, PTKIN se-Indonesia, UIN, IAIN, dan STAIN se-Indonesia. Selama saya kuliah di UIN, saya cukup mampu, beberapa tahun yang lalu, saya cukup mampu memetakan secara sosiologis bahwa bukan dalam rangka melakukan klasterisasi ya, bukan. Tapi yang saya rasakan bahwa saya bergaul dengan teman-teman, termasuk saya mungkin, dengan teman-teman yang berada dalam kategori kelas ekonomi menengah ke bawah. Itu UIN, IAIN, dan STAIN. Saya tidak bilang tidak ada orang berada atau kalangan atas di sana. Mungkin ada, tapi jumlahnya tidak banyak. Nah, hari ini kita bicara soal uang kuliah tunggal itu dan bagaimana dia harus dipotong. Harusnya pemerintah punya kepekaan untuk memotong itu atau memberikan subsidi atas uang kuliah itu atau bahkan mengembalikan seluruhnya, karena perangkat-perangkat pengajaran yang digunakan itu sekarang sangat minim. Teman-teman tidak lagi menggunakan listrik, teman-teman tidak lagi bahkan menginjakkan kaki ke kampus.
begitu, harusnya dipotong besar-besaran oleh Kemenak sesuai dengan janji-janji kebijakannya yang pernah dia keluarkan dan kemudian dia cabut lagi. Itu kayak prank ya. Oke, kita mulai dari siapa nih? Kita mulai dari Sekum Faris. Sekum Faris ini lahir di mana, Kum? Aku lahir di Garut. Oke, lahir di Garut. Saya mulai dulu dari perkenalannya. Sekum Faris lahir di Garut dan kuliah di UIN Bandung ya? Iya. Oke, kuliah di UIN Bandung. Sekarang masih kuliah? Sekarang alhamdulillah masih kuliah, sedang Ngurus skripsi? mengurus skripsi. Oke, mudah-mudahan cepat lulus biar Sekum Faris tidak bertemu dengan birokrasi-birokrasi itu lagi yang menyebalkan. Oke, bagaimana pendapat Sekum Faris tentang UKT, Kemenak, dan kampus UIN se-Indonesia? Coba paparkan. Menurut saya sebelum masuk ke wilayah Kemenag yang hari ini sedang ramai dibahas, sebelumnya mungkin menjadi isu yang hangat juga khususnya di UIN Bandung, karena dari setiap tahun ke tahun perihal UKT ini selalu dikritisi. Yang salah satu hal yang mungkin ditanggapi oleh saya secara pribadi itu untuk penilaian UKT ini kategorisasinya kurang transparan gitu. Karena pada nyatanya di lapangan tidak sedikit orang yang sekiranya mungkin secara tingkat ekonominya itu di bawah, tapi dikategorikan dengan pembayaran yang cukup tinggi. Berarti dari awal sebelum pandemi juga UKT sudah bermasalah dong berarti? Sebelum pandemi bisa dikatakan cukup bermasalah dan sampai hari ini tetap menjadi pembahasan atau bahkan mungkin belum tercapai solusi untuk menjawab dari permasalahan yang tadi. Oke, lanjutkan mengenai UIN se-Indonesia, IAIN, dan PTKIN se-Indonesia, dan bagaimana pandemi ini harusnya Kemenak punya kebijakan untuk memotong itu. Silakan. Sebelumnya mungkin kurang lebih 1 bulan terakhir kemarin, khususnya di bulan Maret, kebetulan di HMI cabang Kabupaten Bandung sendiri itu sudah melaksanakan kajian yang bertemakan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja beserta pernyataan sikapnya. Mungkin kawan-kawan yang mendengar wawancara hari ini atau diskusi kita hari ini bisa melihat daripada sosial media Instagram HMI Cakaba, yang salah satu tuntutannya selain daripada Omnibus Law sendiri berbicara masalah pendidikan, HMI cabang Kabupaten Bandung membuat salah satu pernyataan sikap yang di dalam salah satu poinnya itu awalnya sebelum masuk ke ranah kementerian menuntut kepada perguruan tinggi negeri, swasta ataupun perguruan tinggi agama Islam supaya memberikan kompensasi kepada sivitas akademik, khususnya kepada mahasiswa, seperti itu. Terlebih mungkin hari ini gitu ya, yang sebelumnya kita rasakan ada angin segar. Ternyata setelah ditunggu-tunggu, kalau tadi bahasa daripada aku bilangnya apa nih Mas Bambang? Oke, apa aja? Ya. Daripada Mas Bambang sendiri mungkin bisa dikatakan prank, ya aku sepakat gitu. Iya, prank ya. Prank, padahal ini salah satu solusi gitu, solusi. Mungkin khususnya aku gak bicara kampus-kampus yang lain, tapi salah satunya itu ya kampus UIN sendiri. Alhamdulillah ada itikat baik sebetulnya berbicara pandemi sebelum masuk di wilayah kompensasi UKT. Saya sendiri mengapresiasi ada sembako yang diberikan daripada pihak kampus kepada mahasiswa-mahasiswa ataupun mahasiswi yang tertahan di Kota Bandung. Oke, berarti kampus memberikan itu. Iya, bukan Kemenag. Bukan kebijakan pusat. Okay. Cuman yang aku kritisi yang pertama mungkin yang menjadi pertanyaan, dana yang disalurkan untuk sembako kepada mahasiswa itu dari mana? Gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ternyata di lapangan sendiri dari total pendataan yang masuk ke kampus dengan pembagian sembako yang diberikan kepada mahasiswa yang tertahan di Kota Bandung, ternyata itu tidak terbagikan semuanya. Ya mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Kalau misalkan kemarin sudah ada yang terbagi, yang belumnya bisa dikasih. Tapi berbicara UKT, bagi saya memang betul yang tadi sudah disampaikan di prolog awal gitu. Bahwasanya ya hari ini kita bayar UKT, bayar biaya kuliah
Sementara kondisi hari ini bisa dikatakan secara fisiknya itu kampus itu tutup gitu kan. Dana itu ya seharusnya diberikan kompensasi gitu kepada mahasiswa, karena ketika hari ini kita belajar daring gitu kan. Ternyata yang saya ikuti daripada kawan-kawan saya yang masih betul-betul aktif mengikuti perkuliahan itu membebankan sepenuhnya kepada peserta didik. Semisal ketika belajar hari ini daring, kan kita memakai kuota ataupun HP. Itu ya si mahasiswa itu harus punya kuota dong supaya bisa mengikuti pembelajaran. Beli kuota gitu. Iya, harus beli kuota. Kalau misalkan si mahasiswa atau mahasiswi ini tidak punya kuota, otomatis dia tidak bisa mengikuti pembelajaran yang sudah diberikan dosen terkait. Aku ngerti. Gitu. Betul. Ataupun misalkan semisal tugas yang hari ini diketik ataupun misalkan tulis tangan, tapi khususnya yang di wilayah harus memakai teknologi, mengetiknya itu ya pakai laptop gitu. Kalau mahasiswanya ini dia tidak punya laptop, ya otomatis bakal ketinggalan juga. Ini menjadi problematika. Makanya aku pikir hari ini berbicara UKT ada salah satu langkah untuk kompensasi itu seharusnya direalisasikan. Karena tidak sedikit, ya aku juga tidak ingin mendiskreditkan ataupun membuat sekte-sekte klaster-klaster daripada kelas ekonomi, tetapi ya aku pikir dan aku rasa dari beberapa teman atau kebanyakan teman yang aku ketahui dan aku bergaul, ini dari kalangan yang orang-orang menengah ke bawah. Dengan harapan mereka masuk kampus ini, mereka bisa berkuliah untuk merubah nasib daripada ekonomi keluarganya. Seperti itu mungkin perjuangannya di situ malah. Iya. Nah, dari paparan Sekomparis tadi kita bisa menangkap betapa BGSD-nya kementerian ya. Teman-teman tahu BGSD kan? Itu milenial, artinya imut gitu dan lucu BGSD. Keimutannya itu dari mana dan ke BGSD-annya itu di mana gitu kementerian itu. Begini. UKT itu dibuat dari pemaparan Sekomparis, saya akan sarikan sedikit. Dibuat untuk menepis semua bentuk kategorisasi per uang kuliah itu yang banyak banget, seperti uang pembangunan. Artinya ketika orang bisa sudah membayar UKT, dia sudah membayar seluruh fasilitas pengajaran dan seluruh fasilitas pembelajaran gitu. Kenapa sekarang ada fasilitas baru tapi untuk kuota tidak disubsidi? Begitu. Bukan hanya kuota sebenarnya. Uang kuliah tunggal itu yang diambil untuk sekian untuk perawatan ini, perawatan itu, untuk gaji dosen dan ini itu harusnya dipotong karena kerja kampus juga semakin berkurang. Kayak gitu kira-kira dari Sekomparis. Nah, sekarang kita beralih ke Malik Fajar. Malik Fajar ini orang yang cukup getol, juga menyuarakan kepentingan mahasiswa secara umum gitu, juga kepentingan rakyat banyak di jalanan. Mudah-mudahan bisa memaparkan lebih jelas lagi nih bagaimana kepentingan mahasiswa internal kampus soal UKT dan bagaimana harusnya UKT dan Kemenak itu dan UIN se-Indonesia dan IAIN se-Indonesia. Silahkan. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang malam ini pertama-tama saya mau ngucapin selamat Hari Buruh Internasional sekarang tanggal 1 Mei. Siap. Selamat Hari Buruh, Liberté, Égalité, Résistance. Berarti ini momen mahasiswa juga ya? May Day itu sekarang momen mahasiswa juga? Sebenarnya bagian daripada momen mahasiswa juga. Bukan buruh lagi. Karena kita semuanya adalah buruh. Buruh demokrasi. Demokrasi. Ya baik, saya Malik Fajar dan malam ini sekarang lagi sama Mas Bambang dan juga Sekom cabang idola, Sekom Faris. Jadi mungkin gini, terkait pembahasan yang sudah dibahas tadi sama Mas Bambang dan Sekom Faris menyoal UKT yang hari ini sedang menjadi suatu isu yang trending di kalangan mahasiswa dan khususnya mahasiswa PTKIN se-Indonesia. Saya punya pandangan bahwa inkonsistensi yang hadir dari Kemenag itu berdampak kepada dipertanyakannya integritas Kemenag sebenarnya, Mas. Karena Kemenag sendiri dengan seperti ini berarti kan sudah menjilat ludahnya sendiri. Maka dari itu
kita mahasiswa UIN, IAIN mungkin ya, kalau saya mahasiswa UIN di sini, kenapa benar-benar menyuarakan untuk kebijakan ini agar bisa lebih lanjut disahkan atau mungkin dibahas ulang supaya nggak jadi 10% tuh kompensasinya, karena 10% dirasa terlalu kecil juga gitu. Sekarang kalau kita bicara feedback atau timbal balik dari pemotongan UKT, itu hitung-hitungannya gimana coba Kum maksudnya? Kita bayar UKT berapa? Pemotongannya kalau hanya 10% saya nggak sepakat. Kalau dipotongnya saya sepakat. Tapi jumlah pemotongan yang hanya 10% itu saya nggak sepakat. Kenapa nggak sepakat? Karena begini, ketika role model pembelajaran kita berubah, yang asalnya kita belajar normal di kampus, sekarang jadi belajar online gitu kan, kuliah online, maka harus ada juga perubahan yang sifatnya adalah penyesuaian bagi sistem pendidikan. Ketika kita belajar di kampus, kita belajar di kelas, kita menggunakan fasilitas kampus, infokusnya, AC-nya, parkirannya, dan lain hal segala rupanya. Sementara ketika kita belajar online, kan berarti kita nggak pakai fasilitas itu tuh. Iya. Nah, fasilitas, hitungan terhadap fasilitas itu yang saya kira nggak sebanding dengan pemotongan UKT yang jumlahnya hanya sebesar 10%, Mas Bambang. Dari hal itu kemudian 10% aja dirasa nggak sebanding, apalagi di-prank gitu ya? Sekarang di-prank gitu. kan luar biasa juga. Itulah kenapa mungkin mahasiswa PTKIN se-Indonesia kesal gitu ya. Dan juga tadi kalau dijelaskan, dipaparkan sama Sekum Faris bahwa di kampus UIN Bandung, alhamdulillah sudah ada bantuan. Bagi saya sama, saya bersyukur atas bantuan itu. Buat teman-teman yang rantau nggak pulang, itu merupakan sebuah bantuan yang sangat berarti. Hanya saja begini, kampus UIN Bandung haruslah menyadari bahwa permasalahan kali ini itu bukan hanya permasalahan yang bisa diatasi oleh sikap-sikap etis. Kampus memberikan bantuan itu merupakan etis kampus untuk memberikan bantuan. Tapi juga kampus harus menyadari bahwa permasalahan kali ini harus juga diatasi dengan sikap-sikap teknis yang bijaksana. Apa sikap teknis yang bijaksana? Yaitu tadi, pemotongan atau penyesuaian ulang uang kuliah tunggal. Kenapa seperti itu? Karena kan kita sama-sama sepakat ya, Mas Bambang, bahwa dari wabah COVID-19 ini berdampak ke sektor perekonomian. Kalau dikalkulasikan, ketika UKT semester depan tetap harus dibayar penuh, hasil kajian teman-teman Gejayan Memanggil di Jogja itu bilang bahwa kalau tetap harus dibayar penuh, semester depan mahasiswa tuh bisa sekitar 50% yang bakalan cuti kuliah. Kenapa seperti itu? Karena pendapatan mereka dan orang tuanya pun menurun. Hitungan sederhana, berapa para pekerja yang sekarang sudah di PHK, berapa para pekerja yang sekarang sudah dirumahkan dan gajinya dipotong. Nah, dari hal itu menjadi kalkulasi sederhana bagi saya bahwa sekali lagi kampus, Kemenag harus bisa bijaksana melihat kondisi hari ini gitu. Karena justru adalah sebuah blunder besar, Mas, ketika kampus dan Kemenag itu tetap menormalkan biaya UKT, bayaran UKT-nya. Nantinya ketika mahasiswa malah jadi cuti kuliah di atas angka 50%, secara nggak sadar kita harus hitung juga bahwa hal itu berdampak kepada pemasukan APBN negara. Ketika misalkan pemasukan APBN itu menurun, bukankah itu juga bumerang buat pemerintah? Kan gitu. Nah, terus kalau ada nih, biasanya kan ada yang nanya, terus kumaha cenah ya, terus gimana solusinya, misalkan UKT-nya itu digratiskan atau dipotong minimal, nanti anggaran yang untuk menutup potongan itu tuh dari mana? Misal kita bisa manfaatkan pajak progresif, tunda dulu pembangunan ibu kota, dan lain hal sebagainya. Potong dulu gaji-gaji DPR.
Karena pendidikan itu adalah salah satu hak mutlak warga negara yang dilindungi dan dijanjikan oleh Undang-Undang Dasar. Artinya penyelenggara negara bisa berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar jika UKT itu tetap dibegitukan gitu. Secara substantif memang seperti itu. Karena sekali lagi pendidikan tuh hak mutlak loh, fundamental juga. Makanya kenapa mungkin hari ini saya mau bilang bahwa sepakat banget sama Sekum Faris, menyoal UKT itu ada snowball effect di sana. Snowball effect yang semakin hari terus bergulir dan semakin membesar gitu permasalahannya. Sehari-hari kita dipermasalahkan, kita diberikan masalah UKT itu dengan ketidaktransparansian, dan hari ini diberikan kebijakan UKT yang mencekik. Gitu sih. 20 menit Pak. Oke, kita udah di 20 menit pertama dan kita memang nggak usah kebanyakan ya, biar nggak usah banyak-banyak. Tapi aku mau bilang begini, perjuangan teman-teman ini Malik dan Sekum Faris adalah perjuangan yang menyuarakan seluruh suara mahasiswa yang hari ini berpikiran sama bahwa kita juga adalah bagian dari entitas yang terdampak COVID-19 begitu. Kita dan orang tua kita begitu. Kita dan lengkap dengan seluruh apa yang kita bawa ketika kita masuk ke dalam kampus. Aku suka salah satu tulisan seorang mahasiswi di UIN Bandung juga, namanya Nurul. Dia bilang begini, bahwa ada potensi di mana kita bisa melihat nanti pasca COVID-19 bahwa mahasiswa-mahasiswa itu akan berhenti kuliah karena mereka tidak sanggup lagi membayar UKT karena ekonomi yang menurun, cash flow di keluarganya dan lain-lain gitu. Nah, dalam rangka mendukung gerakan teman-teman PTKIN se-Indonesia, saya menyarankan kepada semua teman-teman yang mendengar podcast ini, melihat podcast ini, untuk meramaikan hashtag Kemenak harus bijak dan hashtag Rektor harus bijak. Juga ada pesan nih untuk nge-tag akun-akun yang ada di Twitter dari Faris. Apa aja itu Sekom Faris, akun-akun Twitter yang harus di-tag ketika kita melakukan share terhadap podcast ini, dan share hashtag Kemenak harus bijak dan Rektor harus bijak. Silahkan. Mungkin di tengah pandemi ini, untuk misalkan salah satu gerakan yang dibilang unjuk rasa, kecil kemungkinan karena menjadi keterbatasan. Selain di wilayah penyakit ya, kita juga harus pencegahan. Tetapi di satu sisi lain, kita masih terus bisa bergerak, kita terus bisa menyuarakan aspirasi dan harapan besar kita. Oleh karenanya, daripada bincang-bincang malam hari ini perihal gerakan ataupun wilayah pendidikan, khususnya berbicara UKT dan Kemenag, mari kita suarakan di media sosial dengan tag, mungkin bisa langsung kepada Presiden Jokowi, kepada Nadiem Makarim, kepada Kemenag Fahru Roji, dan juga kepada Pak Ruf Amin, seperti itu. Pak Ruf Amin ya. Oke. Jadi tag akun-akun itu ketika teman-teman berunjuk rasa via Twitter. Nah, ini ada yang lebih unik lagi nih dari Malik Fajar. Tag akun-akun siapa aja, Pak Malik? Selain akun-akun yang disebutkan Sekom Faris tadi, silahkan. Ya, selain dari akun-akun tadi gitu ya, di akun Pak Presiden Jokowi di @jokowi, akun Pak Nadiem Makarim dan lain-lain, juga tag juga nih akun-akun yang para pemimpin negara lain. Biar nonjok ya. Biar nonjok lah. Ada Donald Trump bisa di tag juga tuh. Terus siapa? Kim Jong Un. Tag juga Kim Jong Un. Terus Xi Jinping kita tag juga. Enggak, jangan. Maksudnya bukan sekedar bercanda, tapi ya kenapa kalau misalkan memang kita targetannya adalah untuk menyuarakan, ya sambil kita tag juga ke dunia internasional gitu. Betul. Kenapa nggak kita coba? Kayak gitu sih. Oke, Twitter membuat gerakan kita, atau sosial media bahkan membuat gerakan unjuk rasa ini menjadi tidak terbatas. Walaupun kita melakukan social distancing dan physical distancing, tapi kita tetap dalam intellectual connecting di
dalam lanskap dunia, bukan hanya Indonesia. Soal ekonomi adalah soal kemanusiaan, soal COVID-19 ini adalah soal kemanusiaan. Semuanya harus menjadi manusiawi. Itu pesan saya di akhir. Mudah-mudahan perjuangan Sekom Faris dan Malik Fajar berbuahkan hasil. Amin. Dan ke depan teman-teman, karena ini podcast pertama dan ini akan menjadi salah satu acara rutin begitu ya, mungkin 2 minggu sekali. Kita akan buat acara bersama Sekom Faris dan Malik Fajar. Acaranya namanya IMF. Begitu, bukan International Monetary Fund, bukan. Tapi IBank, Malik dan Faris, IMF begitu ya. Kita akan buat acara ini seseru mungkin. Ke depan kita nggak akan ngomong-ngomong seformal ini, kita akan lucu-lucuan mungkin sambil melakukan kritik. Acara ini adalah acara derivasi dari gerakan dapur online yang dulu kita pernah buat, kritik juga sodakoh gitu. Kita lanjutkan kritik juga sodakoh itu di IMF, IBank, Malik dan Faris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.